Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama saya Dwi Nabila Syarani M, NIM 231720-839, kelas A, Prodi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Baiklah, saya akan membuat video pembelajaran yang dimana mata kuliahnya yaitu ilmu gizi dan dosennya itu Ibu Rosti SPD MPD, yang dimana pada materi saya yaitu gangguan perilaku makanan, anoreksia nervosa, bulimia nervosa akibat kelainan perilaku makan, serta gangguan perilaku makanan pada atlet. Baiklah, simak video penjelasan dari beberapa pada materi saya yang sudah saya sebutkan di slide berikutnya. Baiklah, pada penjelasan pertama yaitu di mana ada pengertian dari gangguan perilaku makanan. Gangguan perilaku makanan atau biasa yang disebut dengan eating disorders adalah sekelompok kondisi psikologis yang ditandai dengan perilaku makanan yang abnormal dan berbahaya, disertai dengan pikiran serta emosi yang terdistorsi mengenai makanan, berat badan, serta citra tubuh. Adapun faktor penyebab pada gangguan perilaku makanan yang dimana ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya gangguan perilaku makanan, terbagi menjadi 4 faktor. Yang pertama faktor biologis, yang kedua faktor psikologis, yang ketiga faktor sosiokultur, yang keempat tentang faktor lingkungan. Baiklah, adapun penjelasan dari 4 faktor tersebut. Yang pertama tentang faktor biologis adalah faktor yang berasal dari kondisi fisik seseorang atau tubuh, yang dimana faktor ini meliputi pengaruh genetik atau biasa disebut dengan keturunan, hormon, serta fungsi otak yang mengatur rasa lapar, kenyang, dan emosi. Seseorang yang memiliki anggota keluarga dengan riwayat gangguan makanan memiliki resiko lebih besar mengalami gangguan yang sama. Contohnya, ada seorang remaja memiliki ibu yang pernah menderita tentang anoreksia nervosa, sehingga ia lebih rentan mengalami ketakutan yang berlebihan terhadap kenaikan berat badan dan mulai membatasi makanannya yang dikonsumsinya. Seperti contohnya itu juga BB-nya itu naik. Selanjutnya yaitu tentang faktor yang kedua, yang dimana faktor psikologis merupakan kondisi mental seseorang atau emosional serta gangguan perilaku makan sering terjadi pada individu atau sendiri yang mengalami stres, kecemasan, depresi, rasa rendah diri, atau ketidakpuasan terhadap bentuk tubuhnya. Contohnya seperti seorang siswa merasa sangat tertekan karena nilai akademiknya atau ada sesuatu nilai yang menurun. Untuk mengurangi stresnya, ia sering makan dalam jumlah yang tidak menentu seperti banyak, meskipun tidak merasa lapar. Selanjutnya yaitu yang ketiga, faktor sosiokultur, yang dimana berasal dari pengaruh budaya, masyarakat, dan media, serta lingkungan sosial. Standar kecantikan yang menganggap tubuh kurus sehingga atau yang disebut dengan ideals sering membuat seseorang tidak puas dengan bentuk tubuhnya. Contohnya, seorang remaja yang ingin terlihat seperti influencer sehingga dia sangat terkesan pada tubuh itu dan kemudian melakukan diet yang sangat ketat agar memiliki tubuh yang sama. Terakhir tentang faktor lingkungan. Faktor lingkungan berkaitan juga dengan kondisi sekitar individu seperti keluarga, sekolah, dan pergaulan. Lingkungan yang sering memberikan komentar negatif
bahkan tentang berat badan pun dapat meningkatkan risiko gangguan perilaku makanan. Contohnya, seorang anak sering mendapat kritik dari keluarganya karena dianggap terlalu gemuk, sehingga mulai mengurangi porsi makan secara berlebihan atau sering disebut dengan body shaming. Pun dampak gangguan perilaku makanan, ada beberapa hal. Yang pertama itu kekurangan gizi. Biasa disebut dengan kayak seseorang itu badannya terlalu kurus, kerempeng, sehingga sering disebut dengan kekurangan gizi. Yang kedua itu tubuh menjadi lemah dan mudah lelah. Yang ketiga, gangguan pencernaan akibat sering makan makanan sembarangan atau tidak mengontrol makanan. Selanjutnya itu penurunan daya tahan tubuh, seperti kayak tubuh cepat lelah, kayak pusing yang berlebihan. Yang selanjutnya itu gangguan pertumbuhan pada remaja, yang dimana gangguan pertumbuhan itu mungkin pada badan, tinggi berat badan atau berat badan. Selanjutnya yaitu tentang masalah jantung dan tekanan darah, yang dimana itu sering remaja rentan terkena penyakit jantung sehingga sering cuci darah. Selanjutnya itu kecemasan, depresi, dan rendahnya rasa percaya diri, yang dimana itu sering terjadi pada remaja, yang dimana itu mentalnya down. Dampak dari perilaku makanan. Adapun mengapa sih gangguan ini sangat berbahaya? Ya, gangguan perilaku makanan ini dapat mengganggu fungsi normal tubuh karena tubuh tidak memperoleh zat gizi cukup atau justru menerima makanan secara tidak seimbang. Jika berlangsung lama, kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh atau menurunnya imun atau daya tahan tubuh, kualitas hidup, serta mengganggu aktivitas belajar, bekerja, dan hubungan sosial. Baiklah, setelah masuk pada materi tentang gangguan perilaku makanan, kita akan lanjut ke materi yang kedua, yang dimana yaitu tentang pengertian dari anoreksia nervosa, merupakan gangguan perilaku makanan yang ditandai dengan penolakan untuk mempertahankan berat badan yang sehat dan minimum rasa takut yang intens terhadap kenaikan berat badan, serta persepsi yang terdistorsi mengenai citra tubuh sendiri. Kata anoreksia berasal dari bahasa Yunani yang berarti kehilangan nafsu makan. Meskipun dalam kenyataannya penderita anoreksia nervosa tidak selalu kehilangan tentang nafsu makan, melainkan sekedar menolak untuk makan. Anoreksia nervosa memiliki angka kematian tertinggi di antara semua gangguan kesehatan mental, dengan angka kematian yang bersekitaran antara 5 hingga 10%. Kondisi ini paling sering dimulai pada masa remaja, meskipun dapat terjadi pada semua kelompok usia. Baik, kita akan melanjutkan materi tentang tanda-tanda gejala anoreksia. Terdiri dari 2 gejala. Yang pertama itu gejala fisik, yang dimana perubahan yang terjadi pada tubuh akibat asupan makanan yang sangat sedikit dan penurunan berat badan yang berlebihan. Ketika seseorang terus-menerus membatasi makanan, tubuh kekurangan energi serta nutrisi yang dibutuhkan untuk menjalani fungsi normal. Akibatnya, berbagai organ tubuh mulai mengalami gangguan. Kita masuk pada gejala yang kedua, yang dimana itu gejala psikologis, yaitu berkaitan dengan cara pola berpikir, perasaan, dan perilaku seseorang terhadap makanan, berat badan, dan bentuk tubuh. Penderita anoreksia nervosa biasanya memiliki ketakutan yang sangat kuat terhadap kenaikan berat badan. Mereka sering merasa dirinya gemuk meskipun sebenarnya sudah sangat kurus. Baiklah, kita masuk pada 2 contoh tipe anoreksia.
Yang pertama itu tipe restricting atau membatasi makanan, yang dimana pada tipe ini seseorang menurunkan berat badan dengan cara membatasi asupan makanannya, berpuasa atau berolahraga secara berlebihan. Tidak ada perilaku makanan berlebih atau binge eating, yang dimana maupun memuntahkan makanan atau purging. Contohnya itu seperti seorang remaja putri merasa takut berat badannya naik. Ia hanya makan 1 kali dalam sehari dengan porsi yang sangat sedikit, sering melewatkan sarapan dan makan malam, serta berolahraga selama 2-3 jam dalam setiap hari. Meskipun berat badannya sudah sangat rendah, ia tetap merasa dirinya gemuk dan terus-menerus membatasi makanan. Yang kedua itu dimana ada tipe binge eating atau purging, yang dimana makan berlebihan dan purging. Pada tipe ini, seseorang mengalami episode makan dalam jumlah yang sangat banyak dalam waktu singkat atau binge eating, kemudian berusaha mengeluarkan kalori yang telah dikonsumsi melalui perilaku purging seperti memuntahkan makanan, menggunakan obat pencernaan atau olahraga berlebihan. Contohnya di mana seseorang remaja laki-laki biasanya sangat membatasi makanan, namun pada waktu itu tertentu ia mengkonsumsi banyak makanan sekaligus, misalnya beberapa bungkus cemilan, roti, dan minuman manis dalam satu kesempatan. Setelah itu ia merasa bersalah dan takut gemuk, sehingga berolahraga secara berlebihan atau menggunakan obat pencernaan untuk mengurangi berat badan. Oke, materi selanjutnya yang dimana itu tentang pengertian bulimia nervosa. Bulimia nervosa adalah gangguan perilaku makanan yang ditandai dengan episode makanan dalam jumlah yang sangat banyak dalam waktu sesingkat atau disebut dengan binge eating, yang disertai perasaan kehilangan kendali makanan. Setelah itu penderita berusaha mencegah kenaikan berat badan dengan melakukan perilaku kompensasi yang tidak sehat seperti memuntahkan makanan dengan sengaja, serta menggunakan obat-obatan pencernaan, berpuasa atau berolahraga secara berlebihan. Penderita bulimia nervosa biasanya sangat memperhatikan berat atau bentuk tubuh dan berat badan. Mereka sering merasa bersalah, malu, atau menyesal setelah makan berlebihan, sehingga melakukan berbagai cara untuk mengeluarkan kalori yang telah dikonsumsinya. Berbeda dengan anoreksia nervosa, penderita bulimia nervosa seringkali memiliki berat badan yang normal atau mendekati normal, sehingga gangguan ini tidak sangat mudah dikenal. Contohnya seperti seorang siswa menghabiskan banyak makanan sekaligus, seperti beberapa porsi nasi, makanan cepat saji, dan cemilan dalam waktu singkat. Setelah selesai makan, ia merasa takut berat badannya naik dan kemudian memaksakan diri untuk berolahraga secara berlebihan atau melakukan perilaku lain yang bertujuan untuk mengurangi kalori yang telah masuk ke dalam tubuhnya sendiri. Oke, selanjutnya dari penjelasan tentang bulimia nervosa, ada 4 faktor yang penyebab akibat bulimia nervosa, yang dimana yang pertama itu faktor psikologis. Banyak penderita bulimia nervosa mengalami masalah psikologis seperti rendahnya rasa kepercayaan diri, kecemasan, stres, hingga depresi. Mereka sering merasa tidak puas dengan bentuk tubuhnya dan menganggap berat badan sebagai ukuran utama penampilan diri. Ketika mengalami tekanan emosional, mereka dapat menggunakan makanan sebagai cara untuk mengatasi perasaan tersebut, yang kemudian diikuti rasa bersalah dan perilaku kompensasi. Contohnya yang dimana seorang yang merasa sedih sekali serta stres karena merasa sekolahnya atau mungkin nilai atau pekerjaan mungkin makan dalam jumlah yang banyak untuk mendapatkan kenyamanan sementara. Lalu ia merasa bersalah dan berusaha menghilangkan kalori yang telah masuk di dalam tubuhnya atau yang telah dikonsumsi. Yang kedua itu tentang faktor biologis dan genetik.
di mana penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan makanan memiliki resiko lebih tinggi mengalami bulimia nervosa. Selain itu, ketidakseimbangan zat besi di otak yang mengatur suasana hati, nafsu makan, dan kontrol impuls juga dapat berperan. Contohnya di mana seseorang remaja yang memiliki riwayat keluarga dengan gangguan makanan atau gangguan kecemasan mungkin lebih rentan mengalami bulimia nervosa dibandingkan orang lain. Oke, selanjutnya yang ketiga itu tentang faktor sosial dan budaya, di mana tekanan dari masyarakat juga atau media sosial, televisi, serta lingkungan yang mengganggukan tubuh kurus dapat membuat seseorang merasa harus memiliki bentuk tubuh tertentu. Tekanan ini juga dapat mendorong perilaku diet yang tidak sehat dan meningkatkan resiko gangguan makan. Contohnya seperti seseorang yang sering melihat konten media sosial yang menampilkan standar tubuh ideal dapat menjadi tidak puas, yang dimana dengan tubuhnya sendiri dan mulai melakukan diet ekstrim. Selanjutnya yang keempat, yang terakhir, yang dimana faktor lingkungan dan pengalaman hidup. Faktor lingkungan dan pengalaman hidup, pengalaman seperti perlindungan atau sering disebut dengan bully, terkait berat badan, konflik keluarga, tekanan akademik, serta pengalaman traumatis dapat meningkatkan resiko terjadinya bulimia nervosa. Contohnya seperti seorang siswa yang sangat diejek karena bentuk tubuhnya yang mungkin menjadi sangat khawatir terhadap berat badan dan mulai mengembangkan pola makan yang tidak sehat. Selanjutnya, dari materi bulimia nervosa ada pun materi tentang akibat kelainan perilaku makanan, yang dimana gangguan perilaku makanan dapat menimbulkan berbagai dampak serius terhadap kesehatan fisik serta mental. Dampak-dampak ini dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam waktu kasus yang tidak ditangani dengan baik dapat mengancam jiwa penderita. Adapun beberapa poin dari akibat kelainan perilaku makanan yang perlu kita pahami. Yang pertama itu, kelainan perilaku makanan dapat menimbulkan berbagai dampak. Di antaranya itu kekurangan gizi karena tubuh tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Selanjutnya anemia akibat kekurangannya zat besi dan nutrisi penting lainnya. Yang ketiga, yang selanjutnya itu gangguan pencernaan, yang dimana seperti sembelit atau nyeri perut. Selanjutnya yaitu gangguan jantung, yang dimana karena ketidakseimbangannya nutrisi dan elektrolit. Selanjutnya menurunnya daya tahan tubuh sehingga lebih mudah sakit. Selanjutnya yaitu gangguan pertumbuhan dan perkembangan terutama pada remaja. Selanjutnya masalah psikologis seperti kecemasan, stres hingga depresi. Selanjutnya yaitu menurunnya prestasi belajar atau kerja karena tubuh dan pikiran tidak berfungsi secara optimal. Contoh akibatnya bisa kita contoh seperti seorang siswa yang mengalami anoreksia nervosa dalam waktu lama dapat mengalami penurunan berat badan yang sangat drastis, sering merasa lemas di sekolah, sulit berkonsentrasi saat belajar, dan menjadi lebih rentan terhadap penyakit karena kekurangan nutrisi. Baiklah, kita masuk pada materi terakhir, yang dimana itu ada dampak pada performa atlet. Gangguan perilaku makanan dapat berdampak negatif terhadap performa para atlet. Yang pertama itu ada penurunan kekuatan daya tahan akibat kekurangan energi dan massa otot. Yang kedua itu pemulihan yang lebih lambat setelah latihan atau cedera. Yang ketiga itu peningkatan resiko cedera tulang atau stres faktor akibat kepadatan tulang yang rendah. Yang keempat itu gangguan fungsi kognitif dan konsentrasi yang mempengaruhi pengambilan keputusan serta kompetensi. Yang terakhir, yang dimana peningkatan risiko infeksi dan penyakit akibat sistem imun yang melemah. Baiklah, kesimpulan dari materi saya yang dimana gangguan perilaku makanan adalah sekelompok kondisi kesehatan mental serius yang ditandai dengan pola makan yang tidak teratur dan berdampak buruk terhadap kesehatan fisik maupun psikologis.
Kondisi ini bisa mempengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, termasuk faktor biologis, psikologis, dan sosial kultural. Baiklah, itulah materi tadi yang saya jelaskan serta paparkan, yang dimana judul saya tentang gangguan perilaku makanan, anoreksia nervosa, bulimia nervosa, akibat kelainan perilaku makan, serta gangguan perilaku makanan pada atlet. Jika ada materi yang saya sampaikan kurang jelas, mohon dimaafkan. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.